Halo ibu-ibu cantik, jelita dan manja. Bertemu lagi dengan saya Rini Queen. Kali ini Rini Queen akan mengajak ibu-ibu cantik semuanya untuk memasak. Kali ini akan memasak sayur kotok tahu yang tentunya endulitahnya tuh tiada tara. Nah, sebelum memasak kita ke bahan-bahannya. Jangan lupa ya untuk tekan tombol subscribe, like, dan komen. Nah, ini ibu-ibu cantik, bahan-bahannya ada tahu putih satu, ini tahunya besar, nanti akan dipotong kotak-kotak dadu. Ini ada udang segar, ini ada 250 gram, sudah dicuci bersih. Ini nanti sebagai isian dari kotak tahu ya. Kemudian juga ada telur puyuh. Di sini saya menggunakan 25 butir telur puyuh. Nah, itu tadi bahan-bahannya. Kemudian ini adalah bumbunya. Ada cabai pedas, ada cabai hijau rawit, kemudian cabai hijau. Nanti ini juga semuanya dipotong-potong. Kemudian ada 10 siung bawang merah dan 5 siung bawang putih. Ini juga akan dipotong-potong dan dikeprek, dicincang. Ada 2 lembar daun jeruk, ada laos dan juga daun salam. Saya menggunakan santan instan. Kemudian ada air yang akan digunakan sebagai kuah nanti. Kuah nanti menyesuaikan selera ya. Nah, sekarang saya akan memulai untuk memotong-motong atau mengiris-ngiris dari bawang-bawangan dan juga cabai. Kemudian juga akan memotong dadu tahunya. Nah, ini dia ibu-ibu cantik potongan cabai-cabainya. Ini juga bawang-bawangannya sudah diiris-iris semuanya. Oh ya ibu-ibu cantik, tadi ada bahan yang ketinggalan, yaitu kaldu bubuk. Kemudian ada gula pasir dan juga garam. Ini tahunya sudah saya potong-potong dadu juga. Nah, sekarang kita ke proses pemasakan. Nah, ini saya tuang minyak goreng secukupnya. Ini nanti untuk menumis. Nah, segini saja sudah cukup. Kita tunggu sampai minyak gorengnya cukup panas. Saya akan memasukkan bawang merah dulu, irisan bawang merah. Ini ditumis sampai setengah layu ya. Setengah layu. Kalau menumis untuk sayur kotak tahu ini jangan sampai gosong, karena kuah kotak tahu itu berwarna putih bersih. Jadi kalau ada yang gosong nanti juga warnanya tidak cantik lagi kuahnya ya. Jadi harus hati-hati dan selalu dibolak-balik, diaduk-aduk biar tidak gosong. Ini aromanya sudah keluar, wangi bawangnya. Ini sampai setengah layu saja ya ibu-ibu cantik. Baik, ini sudah setengah layu. Sekarang saya akan memasukkan cincangan bawang putih. Juga ini diaduk-aduk terus, jangan sampai gosong. Nah, begini diaduk-aduk. Ini sudah bertambah wangi lagi aromanya. Sayur kotak ini ibu-ibu cantik biasanya disajikan pada pagi hari sebagai menu sarapan dan juga menu makan malam.
karena pengolahannya yang cepat dan simple praktis. Jadi kalau untuk persiapan sarapan pagi itu cepat ya, bisa praktis, karena biasanya kalau anak-anak sekolah kan sarapan paginya tuh pagi, karena anak-anak juga harus berangkat pagi-pagi ya. Jadi ini adalah salah satu alternatif menu untuk ibu-ibu cantik mempersiapkan menu buat putra-putri tercinta ya. Sekarang ini sudah cukup layu bawang-bawangannya, kemudian saya memasukkan semua irisan cabai, ada cabai hijau, cabai rawit hijau, dan juga cabai pedas. Untuk kepedasan ini disesuaikan selera saja. Jika anak-anak tidak suka pedas bisa dikurangi atau bisa ditambah jika anak-anak ibu-ibu cantik semuanya menyukai rasa pedas ya. Jadi disesuaikan aja. Ini juga diaduk-aduk terus karena biar tidak gosong. Saya tambahkan lagi bumbunya, yaitu ada laos, ada daun salam, dan daun jeruk. Daun jeruknya saya memasukkan 2 lembar karena saya mau ini aromanya wangi. Ibu-ibu cantik jika ada petai juga bisa dimasukkan, karena kebetulan ini saya tidak ada petai, jadi saya tidak memasukkan petai, tidak memakai bahan petai. Jika ada di rumah silahkan bisa ditambahkan, nanti aromanya tuh bisa endulitanya tiada tara. Baik, saya akan memasukkan udang. Ini diaduk-aduk terus udangnya sampai setengah matang saja. Ini aromanya sudah wangi sekali ya Bu ya. Tahu putih dimasukkan. Ini diaduk sebentar karena dikhawatirkan atau takutnya nanti hancur ya ibu cantik ya, karena memang tahunya dimasukkan putih tanpa digoreng lebih dulu, dan ini adalah ciri khas dari kotak tahu ya, tahunya memang putih. Kemudian telur puyuh, nah juga diaduk-aduk seperti ini, diaduk-aduk rata. Sekali lagi jangan sampai gosong. Ini aromanya semakin wangi karena ada udang yang masuk. Sekarang saya akan menambahkan air sebagai kuah. Di sini saya menggunakan air dengan perbandingan 1:1, jadi tidak banyak dan tidak sedikit ya, jadi sama perbandingannya. Jika ibu-ibu cantik menghendaki yang lebih kental lagi, bisa dikurangi airnya, atau yang ingin kuah banyak juga bisa ditambah airnya ya. Nah seperti ini. Kita tunggu sampai mendidih. Ibu-ibu cantik, kotak tahu ini jika di Kota Pati ini biasanya disajikan di pagi hari itu dengan dialas daun pisang. Jadi piringnya dialas dengan daun pisang, kemudian nasi, dan disiram dengan kuah kotak tahu. Baik, saya akan menambahkan garam. Garamnya setengah sendok makan. Atau juga bisa untuk makan malam ya, juga sama penyajiannya dialas dengan daun pisang, jadi aromanya itu khas banget ya, khas banget, dan tentunya endulitanya tuh tiada tara. Atau bisa juga untuk nasi bungkus juga sama menggunakan daun pisang, kemudian diberi lauk ini kotak tahu, itu juga wow banget ya ibu-ibu cantik ya. Nanti bisa dicoba penyajiannya di rumah untuk dibungkus daun pisang atau dialas dengan daun pisang piringnya.
Baik, ini kita tunggu sampai mendidih atau meletup-meletup. Ini sudah mendidih, sudah meletup-letup. Kemudian saya akan menambahkan santan instan. Saya menggunakan separohnya saja ya, karena saya menghendaki kuahnya tidak kental dan tidak cair, jadi sedang-sedang saja. Karena memang anak-anak tidak suka yang terlalu kental ya. Karena kebetulan anak-anak sekarang di rumah. Ini saya tambahkan gula pasir. Kebetulan anak-anak ini semuanya di rumah, jadi nanti kita bisa makan pagi bersama-sama dengan menggunakan sayur kotok tahu. Kita aduk-aduk. Ini sudah aromanya sudah wow banget, sudah endulitanya tuh tiada tara ya ibu-ibu cantik. Ini sudah hampir jadi, sudah mau matang. Jadi ini saya tanekkan dulu ya, saya tanekkan biar tidak tanek itu matang betul gitu ya. Ini saya matangkan dulu, kemudian nanti saya akan matikan apinya. Sebelum saya memasukkan kaldunya, untuk ibu-ibu cantik yang tidak suka atau tidak menghendaki kaldu instan atau bubuk kaldu, di skip saja ya, tidak usah dipakai. Ini saya akan incip dulu sudah pas apa belum. Ini endulitannya tuh tiada tara. Ini enak banget. Jangan sampai ibu-ibu cantik tidak mencobanya ya, harus dicoba di rumah untuk keluarga tercinta. Ini sudah meletup-letup, ini mendidih sempurna atau tanek ya. Tanek itu mendidih sempurna atau matang dengan sempurna. Baik ibu-ibu cantik, ini saya akan menambahkan bubuk kaldu. Jadi ibu-ibu cantik yang tidak menghendaki bubuk kaldunya, di skip saja ya. Nah, ini dia ibu-ibu cantik jelita dan manja, sayur kotok tahu yang sudah jadi, dan ini sudah disajikan untuk keluarga tercinta. Ibu-ibu cantik di rumah jangan sampai tidak mencoba ya. Jadi harus mencoba untuk keluarga tercinta. Dan Rini Queen pamit dan terima kasih.